Kalau hadirin mengikuti perkembangan politik dan terlepas dari siapa yang mau kita dukung, ya maaf, sebagian kita pasti bertanya, apa yang menjadi arahan kitab suci kita ini kepada Rasulullah ketika berjuang dalam situasi-situasi yang sangat berat. Oleh karenanya, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Amru Khalid dalam kitab Khawatir Qur'aniyah tentang pelajaran dari perjuangan Rasulullah dari surat Hud. Surat Hud ini adalah surat yang diakui oleh Rasulullah. Surat inilah yang membuat Nabi itu sampai beruban. Karena berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita berterima kasih kepada Allah dengan memintakan rahmat dan ampunan Allah untuk Rasulullah SAW. Saya ingin mengajak jamaah ruhullah pada malam hari ini membuka surah ke-11. Surat ke-11 sejak ayat 112 sampai ayat 115. Jamaah rahmatullah, kalau hadirin mengikuti perkembangan politik dan terlepas dari siapa yang mau kita dukung, jamaah, sebagian kita pasti bertanya, apa yang menjadi arahan kitab suci kita ini kepada Rasulullah ketika berjuang dalam situasi-situasi yang sangat berat. Oleh karenanya, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Amru Khalid dalam kitab Khawatir Qur'aniyah tentang pelajaran dari perjuangan Rasulullah dari surat Hud. Surat Hud ini adalah surat yang diakui oleh Rasulullah. Surat inilah yang membuat Nabi itu sampai beruban. Karena berat. Karena berat sekali. Seperti yang saya capture itu, saya tidak sempat mengetiknya tadi. Jadi, surat 11 ini, jamaah Rasulullah, seperti yang saya tulis, surat ini diturunkan kepada Rasulullah pada situasi yang sangat sempit dan susah. Saat itu dakwah sudah berlangsung beberapa tahun setelah kenabian. Namun kesewenang-wenangan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin bertambah. Ketika beliau mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah, sebagian sahabat yang masih tinggal di Madinah semakin tertekan dan mendapatkan beragam siksaan. Saya perlu menyampaikan ini agar kita tahu bagaimana bisa agama ini bisa sampai ke Nusantara ini. Apakah mulus-mulus saja, sejak melewati Mekah saja begitu berat, jamaah? Begitu berat. Kalau hadirin pernah mendengar doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, itu ada dalam surat ke-7 ayat 126. Doanya para penyihirnya Fir'aun beriman kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan mereka ini dibunuh dengan cara disalib dan dipotong tubuhnya. Nah, sebelum mereka terbunuh itu doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai orang yang berserah diri kepadamu.
Di zaman Nabi itu juga benar-benar semua sahabat itu, terutama dari kalangan sahabat yang kelas sosialnya menengah ke bawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini orang Madura jadi. Sejak SD itu tahu kejadian carok, darah keluar dari orang yang kena sabet itu. Saya membayangkan itu carok di Madura saja, betapa sakitnya orang yang disayat dan segala macam. Nah, oleh karenanya jamaah Rasulullah, hadirin saya ajak jamaah sekalian. Surat Hud ini adalah surat di mana Allah mengarahkan Nabi ketika berjuang berjuang bersama para sahabatnya, di mana situasinya itu sangat berat dan mengerikan sampai Nabi mengatakan surat Hud dan saudara-saudaranya, ada beberapa surat yang lain itu membuat rambutku berubah karena saking beratnya. Saya ajak jam sekarang. Mungkin hadirin kalau ngelihat baleho di jalan itu geleng-geleng, kok bisa ya? Ini partai Islam, tetapi pilihan dan afiliasinya ke yang tidak semestinya. Belajar dari surat itu kita dapat jamaah sekalian. Boleh digeser, Mas Hebi? Di saat kedua ini, nah itu dia, ada 3. Jadi, saya mohon maaf, tulisannya kecil-kecil, tapi seperti yang ditulis oleh Amru Khalid, apabila manusia mendapatkan berbagai tekanan seperti yang pernah dialami oleh para sahabat, atau seperti yang sedang kita alami sekarang, ini penulisnya itu tinggal di Mesir. Kita tahu kan, Mesir itu mengalami tragedi saat Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis tiba-tiba dikudeta oleh, masih ingat namanya, Jenderal As-Sisi. Nah, kata beliau, sampai seperti yang kita alami, kemungkinan tiga sikap yang diperlihatkan oleh para dai, orang-orang yang menghidupkan masjid dengan syiar Islam itu kemungkinan 3. 1, hilang harapan atau cita-citanya. Jadi dahulu Pangeran Diponegoro, jamaah sekalian, kemudian Imam Bonjol ketika melakukan perlawanan senjata itu, begitu dihabisi Pangeran Diponegoro, Imam Bonjolnya itu tidak mudah untuk meneruskan perjuangan anak buahnya. Karena memang berat, jamaah sekalian. Makanya oleh beliau disebut kalau dakwah itu dimusuhi, maka biasanya pelaku perjuangan dakwahnya itu hilang harapan atau cita-cita, sehingga langkah untuk melakukan perbaikan pun terhenti dan berjuang untuk Islam pun untuk mandek. Itu 1. Jangankan itu, jenengan dengan saya kan pernah jadi panitia pengajian kan, ya kan? Yang kecil-kecilan, Ustadz Arkom dananya tidak ada, udah berhenti saja, ya kan? Ustadz Arkom izinnya dibatalkan, udah berhenti, begitu kan? Hadirin sekalian. Ustadz Arkom macam-macam. Saya ingin mengarahkan, kitab suci Al-Quran itu tidak sekedar mengajarkan iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada perhitungan, tetapi juga mengajarkan kepada kita yang beriman itu, kalau nanti kita itu berhadapan dengan tekanan, permusuhan, sikapnya seperti apa. Dan 1, kemungkinan pertama orang itu akan hilang harapan. Atau yang kedua, bertindak serampangan. Karena dihentikan, karena dimusuhi, maka mereka melawan. Melawan dengan lebih brutal. Saya beberapa hari ini nonton serial film Salahuddin Al-Ayyubi. Ada filmnya dari Turki. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin kaum muslimin di tengah-tengah perpecahan yang parah sekali. Begitu ada satu tokoh muslim itu disakiti, beberapa teman, kolega, sahabat, keluarganya Salahuddin Al-Ayyubi itu memilih emang langsung ingin membunuh langsung. Tapi itu berbahaya. Misalnya hadirin sekalian yang merasa di negeri ini kita nggak enak gergeten, lalu misalnya melakukan aksi-aksi yang nomor 2 itu, bisa jadi. Atau yang nomor 3, cenderung, nah ini yang nomor 3 ini fenomenanya banyak, cenderung memihak kepada musuh. Musuh itu yang memusuhi
iman, yang memusuhi amal soleh, yang memusuhi hal-hal yang baik. Hadirin, kira-kira ngeliat yang mana? Fenomenanya di negeri ini mana? 1, 2, 3, yang mana? Ini sudah mulai ketahuan nih, pendukung cawapres nomor berapa. Tapi saya ingin menegaskan jamaah bahwa kalau nanti kita tilawah ya, bacakan sampai di surat Hud, coba baca pelan-pelan itu, terasa sekali. Terasa sekali. Nah, misalnya kita di sini, kita menghidupkan Masjid Ikram ini, Al-Ilham, dan masjid di sini hidup. Tiba-tiba beberapa orang yang tidak suka itu kemudian menghentikan kegiatan keagamaan. Saya tidak perlu sebut ya, tidak sebut. Ada sebuah sekolah, saya setiap pekan ngisi kepala sekolahnya. Itu sekolah itu sudah berumur 10 tahun lebih. Tapi akhirnya diprotes oleh warganya agar sekolah itu pindah. Yang aneh itu, yang memprotes itu adalah ada mantan wali murid di sekolah itu. Akhirnya sekolah itu sekarang beli tanah dan pindah ke tempat itu dalam 1-2 tahun itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama-ulama di negeri ini, begitu Islam itu merata di negeri ini, jangan bayangkan itu kayak saya enak kan ceramah, disediakan mic, ada minuman, enggak jangan kan. Beliau benar-benar berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Saya masih ingat waktu akhirnya Tebu Ireng itu membuat Belanda marah. Karena Tebu Ireng itu tadinya tempat pelacuran, perjudian. Hasyim Asy'ari datang, Haji Hasyim Asy'ari datang, satu persatu itu berubah. Orang yang biasa datang ke tempat maksiat itu satu persatu datang ke tempatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk belajar bagaimana tanah dikelola dengan cara yang bagus. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan akhirnya Belanda itu merencanakan rencana busuk, mengirim orangnya disuruh mencuri di tempat pesantren Tebu Ireng itu. Dengan target kalau nanti orang suruhannya Belanda itu ditangkap, mereka punya alasan untuk mengancam Tebu Ireng itu. Dan akhirnya benar, setelah sholat maghrib ada orang suruhan Belanda sengaja mencuri di pondok pesantren itu Tebu Ireng. Akhirnya ditangkap oleh santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Belanda sudah dapat alasan serahkan santri yang membunuh orang kami. Bukan hanya ditangkap, dibunuh orangnya Belanda. Kalau tidak diserahkan, pilihannya 3. Serahkan Hasyim Asy'ari kepada kami, atau serahkan santri Anda yang menangkap orang kami itu, atau yang ketiga, biarkan pesantren Tebu Ireng ini kami bumi hanguskan. Pilihannya benar-benar berat. Dalam sebuah novel yang berjudul Kiai Sang Penakluk Badai itu disebutkan seminggu Kiai Haji Hasyim Asy'ari musyawarah dengan para santri. Apakah beliau menyerahkan diri? Para santri tentu protes. Apakah santri yang menangkap orang Belanda itu diserahkan? Mereka juga tidak mau. Pilihan yang terakhir, yang berat, membiarkan pesantren Tebu Ireng itu di bumi hanguskan. Tapi Kiai dan para santri itu mengosongkan Tebu Ireng itu. Semuanya kitab macam itu dikeluarkan, setelah kosong baru dibiarkan dihabisi. Setelah kejadian itu, para ulama se-Nusantara bersimpati dan berpartisipasi membangun pesantren Tebu Ireng jauh lebih besar lagi. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan itu. Boleh kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ayatnya. Ayat yang tadi kita, boleh digeser Mas Ebi? Ayat yang saya tadi minta. Surat ke-11, digeser Mas Ebi. Ayat 100 berapa? 112, 113 ya, yang itu ayatnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Kalau kita disuruh istiqomah, sehat-sehat saja, uang ada, ya kan? Izin pengajian itu lancar saja. Itu enak istiqomah begitu ya. Tapi kalau istiqomah itu, Rasulullah itu sahabat namanya Nusaibah, sahabat wanita, itu matanya ditusuk. Kemudian Khabbab bin Ad itu dipanggang di atas besi yang sudah dibuat membara. Utsman bin Affan tidak luput dari situasi. Itu tidak gampang. Nah, sekarang kita mengerti jemaah. Mohon maaf ya. Kenapa kalau saya jadi lurah lah ya. Lalu RT saya yang saya tahu kasusnya itu dia korupsi dana desa.
Saya sengaja kalau macam-macam protes saya, nanti saya laporkan ke polisi. Itu biasa begitu. Dan oleh karenanya istiqomah itu membutuhkan rekam jejak masa lalu yang bagus, sehingga tidak memberikan peluang kepada orang yang memusuhi perjuangan kebenaran itu untuk menyandera dengan cara yang seperti itu. Hadirin, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Pada ayat 113-nya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kata beberapa berita saya baca tadi, yang tidak mendukung paslon B tapi mendukung paslon A, itu didatangi, dijanjikan uang 8M, dikasih mobil Alphard. Jangan mau nggak? Dari wajahnya saya curiga. Luar biasa itu. Makanya boleh Mas Ebi, silakan geser ke bawah Mas Ebi. Saya mau jelaskan. Jadi dalam surat Hud ini ada 3 hal. Boleh digeser Mas Ebi? Pertama, perintah supaya istiqomah. Jadi di ayat 112-nya, istiqomah dalam situasi yang sangat berat itu berat. Saya ceritakan saja. Hadirin jangan tanya yang lain-lain ya. Saya tahun 2019 itu menjadi calon legislatif. Jangan tanya partainya ya. Di Madura untuk DPR RI. Waktu itu bulan Februari. Saya dari Geraha Amerta aja, dari Geraha Amerta itu ditelepon oleh relawan saya di Madura. Ustadz, bisa nggak kirim uangnya untuk kamu? Itu saya terima pas istri saya sedang terbaring sakit dirawat, lagi kemoterapi. Baru begitu saja terasa sekali. Menjaga istiqomah dalam saat keluarga seperti itu, kemudian kita sedang memasuki konstelasi dan kompetisi politik. Tidak gampang. Masih ingat saya, pada bulan Januarinya, jamaah Allah, saya ada rencana ke Kepulauan Sapekan. Bagus itu basis agama. Saya sudah bilang, saya nggak jadi aja. Gitu. Istri saya yang mengatakan, udah berangkat saja, nggak apa-apa. Padahal kondisi dia sedang mampu. Nah, istiqomah dalam situasi itu tidak gampang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nanti kita akan cek. Kalau begitu Ustaz Arkom, apa yang harus dilakukan? Apa arahan Al-Quran atau Allah kepada Rasulullah agar istiqomah itu didapat? Yang kedua, seperti yang di situ ya, tidak melampaui batas. Disuruh istiqomah, tapi tidak boleh melampaui batas. Walaupun dakwah itu dimusuhi, mereka dilarang melawan dan bertindak serampangan. Kalau jenengan dengan saya ditempeleng, kira-kira jenengan mau ngelawan nggak? Dari wajah jenengan itu kayaknya ngelawan. Kalau saya orang Madura pasti ambil celurit. Iya kan? Rasulullah itu jamaah sekalian, praktis di Mekah itu, ketika disiksa, ditangkap, dibunuh, Nabi tidak melakukan hal yang nomor 2 itu, tidak melakukan tindakan serampangan. Tapi menanggung beban yang sangat berat itu, sementara dakwah harus berjalan, iman kepada Allah diajakkan, iman kepada kebenaran disampaikan, dan itu tidak gampang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga adalah tidak cenderung kepada musuh. Saya tidak mau coba lihat ini saya. Kalau searching di Google aja, 3 pasangan cawapres itu siapa partai pendukungnya. Hadirin mungkin agak geli gitu ya. Kok bisa ini ke sini dan segala macam. Kata orang karena dia punya kasus Ustaz Arkom. Makanya di ini kalau macam-macam kasusnya diangkat. Makanya tidak berani memihak pasangan calon presiden tertentu dan justru memihak pada yang lain yang justru tidak pernah kebayang gitu. Karena soal nomor 3 itu memihak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya adalah ini yang oleh Rasulullah, surat Hud ini adalah surat yang membuat Rasulullah itu sampai berubah. Disuruh istiqomah berjuang, tapi saat beliau dan para sahabat dimusuhi, ditekan, dibunuh, tidak boleh bertindak serampangan dan tidak boleh juga menyerah pada musuh. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya setelah selesainya perang antara Israel dengan Hamas itu, banyak warga dunia itu hadirin itu terheran-heran. Kok bisa penduduk Gaza itu setangguh itu? Ini bukan Hamasnya ya.
Penduduknya, kalau Hamasnya kita akui, penduduknya kok tangguh, dibombardir, dihancurkan. Mereka tidak pernah kita dengar minta keluar dari Gaza. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita itu merasakan bahwa harga agama yang kita miliki, bisa bersyahadat, bisa sholat, bisa puasa, bisa mendidik anak dengan Al-Quran dan segala macam, itu mahal harganya. Mahal harganya. Kata Wahyuddin Khan, seorang ulama dari India, ada tidak kurang 1.200 nyawa sahabat dan orang-orang setelah itu tabi'in yang menjadi tumbal bagi tersebarnya agama Allah ke seluruh dunia itu. Makanya kalau hadirin membaca salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad itu, bayangkanlah jasa beliau dalam mengajarkan iman pada Allah, iman pada hari akhir, mengajak kita sholat, itu berdarah-darah, korbannya banyak dan pengorbannya luar biasa. Wajar kalau kita berterima kasih pada Allah dengan memintakan rahmat dan ampunan Allah untuk Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hal-hal kecil saja. Tadi saya di mobil itu bawa mushaf, tapi tidak banyak, mushaf A4. Maunya saya bagi cuma jelas nggak cukup. Saya hanya bawa mushaf sekitar 8. Kalau saya kasih satu-satu, kemungkinan kurang hampir banyak sekali. Saya mengajak kepada bapak ibu-ibu itu yang punya uang, coba latih kemampuan kita berkorban untuk agama itu. Tidak lagi sekedar naruh uang di mana, di kota amal itu, tapi guru-guru agama kita, para mubalik, para dai itu, coba bantu belikan tafsir, bantu sediakan agar Islam ini bisa berkembang dengan sangat bagus. Ustaz Bahtiar Nasir itu Jamal mengatakan di setiap masjid di Singapura dan di Malaysia selalu ada tafsir Al-Azhar. Di sini ada nggak? Itu tantangan tersendiri. Saya ngasih tafsir Al-Azhar di masjid saya di Tropodo, malah masih belum dibuka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajak jamaah sekalian merenung lebih jauh soal istiqomah yang pertama itu. Di dalam surah ke-41 ayat 30 dan 31 tentang istiqomah itu. Hari ini kita sholat, besok kita sholat, sebulan kita sholat, setahun ke depan kita juga tetap melaksanakan ibadah beriman itu. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah dengan iman dan memegang teguh agamanya, melaksanakan itu, malaikat akan turun kepadanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kapan malaikat akan turun itu pada saat sakaratul maut. Tetapi Profesor Dr. Hamka mengatakan malaikat itu akan turun kapanpun kepada orang yang istiqomah. Dalam bentuk meneguhkan orang beriman itu agar memegang teguh agamanya. Profesor Dr. Hamka itu malah bilang, saya sudah pernah cerita, saya tidak bermaksud mengatakan ini malaikat. Tapi ini terjadi dengan saya selama saya di penjara 2 tahun 4 bulan. Sel penjara saya itu kalau malam maunya dijaga oleh polisi, tetapi polisi yang tidak menjaganya nggak berani mendekat, nggak berani. Karena di depan sel penjara saya, mereka mengaku melihat sosok orang berjubah putih nunggui sel penjara. Tapi Hamka dengan rendah hati mengatakan, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu malaikat, tapi itu terjadi dengan saya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di negeri ini ulama Wali Songo generasi pertama yang 9-9-nya itu dari Turki, kemudian berdakwah sejak tahun 1404 itu, tidak istiqomah mereka berjuang. Hadirin jangan membayangkan Islam itu bisa seperti yang sekarang. Saya melihat biografinya Maulana Malik Ibrahim itu bukan hanya ulama, beliau juga ahli administrasi negara, ahli pengairan, ahli pengobatan, dan banyak. Jadi dengan kemampuan yang luar biasa, wajar kemudian kalau Islam bisa beliau sebarkan dengan cara yang sangat bagus. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat pengajian sirah ini saya ingin menggugah hadirin sekalian. Jangan kita hanya mengumpulkan pengetahuan tentang sirah, tapi yang lebih penting apa yang bisa kita kerjakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ke-46 ayat 13 tentang istiqomah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian di istiqomah, fala khaufun, tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak khawatir. Jadi kalau dibalik, kenapa kita dalam hidup itu suka khawatir dan takut? Karena kita kurang istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk bisa istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tentu kalau berangkat umroh atau haji itu heran kan? Tempat di mana umat Islam itu menunaikan ibadah haji, kita tahu kan pemimpin-pemimpin Arab seperti apa itu? Pembelaannya terhadap kepentingan kaum muslimin. Pas antara Hamas dengan Israel berlangsung, beranikah negara itu mengirimkan? Oh, nggak berani. Karena banyak hal yang diinikan. Saya ingin, kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan agar kita istiqomah? Satu, di dalam ayat di surah Al-Fatihah itu, ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin menjadi orang istiqomah itu, jamaah sekalian, bahkan sejak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim, ulang-ulanglah itu. Kepadamulah kami mengabdi, ya Allah, hanya kepadamulah kami mengabdi, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Saya sudah pernah sampaikan, kenapa kita harus memohon pertolongan pada Allah? Karena lawan kita itu syahwat, satu. Yang kedua, lawan kita adalah setan. Lawan kita yang ketiga adalah orang-orang beriman yang dengki dengan kita. Yang keempat, orang yang munafik yang tidak suka kalau kita konsisten dengan agama. Yang kelima, orang-orang yang berbeda agama dengan kita tapi memerangi kita. Ada orang yang berbeda agama tetapi hidup damai dengan kita. Musuhnya 5. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa ini tidak terlalu menarik. Ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, kalau bisa 5.735. Itu yang lebih menarik. Ya. Doa minta istiqomah itu tidak banyak. Hadirin, saya pernah sampaikan di forum ini kan, besok kan Jumat. Nah, mulai malam ini kan di grup-grup WA kita itu ada ajakan membaca surat Kahfi, ya kan? Dan sudah pernah saya sampaikan, surat Kahfi itu adalah surat yang mengingatkan kita ini semua akan berhadapan dengan 4 ujian dalam hidup. Ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Kapanpun. Kalau ujian agama tidak bisa kita lewati dengan bagus, waktu kita dikasih harta oleh Allah, banyak maupun sedikitnya, kita tidak akan bisa megang dengan sangat bagus harta itu. Bahkan surat Maryam, surat 19 itu, dalam buku yang tadi saya terangkan, ini surat, mungkin surat Maryam itu ibu-ibu yang paling menarik. Iya Ustaz, kita baca biar anak kami cantik semuanya. Surat Maryam itu, kata ulama kita, adalah surat yang mengingatkan bahwa kalau cita-cita kita punya keturunan hanya ingin bersenang-senang dengan anak, itu cita-cita rendah. Tapi kalau kita punya cita-cita mendapatkan keturunan agar agama kita diwarisi oleh anak kita, dan agama anak kita diwarisi oleh cucu kita, itu yang harus diperjuangkan. Saya kemarin, jadi saya sekarang kurikulum vitae saya berubah. Statusnya cucu saya jadi 8. Baru kemarin anak saya itu punya cucu kembar. Kembar tapi wajahnya tidak sama aja. Jadi enak saya membedakan. Ayah dan ibunya itu ngasih nama, yang satu Arman Cairo Rizky, satunya Arslan Andalusia Rizky. Luar biasa. Ya anak-anak sekarang gitu ya. Kenapa dikasih Andalusia? Iya Bi, itu kami maksudnya dia biar menjadi Tariq bin Ziyad katanya gitu. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi agar kita bisa istiqomah, sholat, mengajak keluarga kita kepada agama, pada saat kita berhadapan dengan Allah itu minta agar kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bahkan kalau terutama sholat tahajud, sholat sunnah itu diulang-ulang itu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami mengabdi, kepadamulah kami memohon pertolongan. Ditolong menghadapi setan, syahwat, hawa nafsu, menghadapi orang beriman, dan segala macam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada doa, kalau saya ditanya doa tentang agar kita istiqomah itu, ada 2, doanya mirip-mirip. Surat kedua ayat 250, doanya begini, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya pasukannya Talut. Ketika berperang, mereka melewati sungai, tetapi pasukan ini dilarang minum.
Boleh minum kecuali sedikit. Sebagian besar pasukan itu minum air banyak, tapi justru yang minum air sangat banyak itu tidak bisa melanjutkan pertempuran. Yang sedikit meminum air itu bisa melanjutkan peperangan. Dan doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Sering-seringlah baca doa itu. Kalau hadirin dekat dengan Masjid Al-Ikram itu enak kan? Tetapi misalnya seminggu lagi, sebulan lagi ada promosi dikirim ke mana? Ke tempat-tempat di mana tidak dekat masjid, tidak ketemu orang Islam dan segala macam. Kita merasakan pentingnya keistiqomahan. Yang kedua tadi surat ke-7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesabaran dan wafatkan aku dalam keadaan berserah diri kepadamu. Itu doanya orang yang dipotong-potong tubuhnya lalu berdoa dengan begitu. Kita ini gampang menyerah. Puasa sunnah, pas diajak tamu, udahlah menghormati tamu, nggak usah puasa sunnah saja gitu ya. Ya, akhirnya kita menyerah. Memang sunnahnya menghormati tamu, tetapi kalau dipikir-pikir, selalu saja, kenapa nggak puasa? Ada tamu tadi menghormati tamu, berkali-kali begitu. Jadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, soal tidak melampaui batas. Hadirin, kalau ada waktu ya, silakan buka, nggak perlu bukunya, baca Google saja, ketik saja nama Diponegoro, Imam Bonjol, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, terus detail cari masa-masa berat mereka berjuang, benar-benar luar biasa. Sebab agama ini kalau disampaikan dengan cara di mana para penyampai dakwanya itu bertindak serampangan, dimusuhi langsung membunuh, mungkin kita tidak bisa seperti yang sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya saya merenung sekali begini ya. Hadirin boleh dibuka surat ke-68. Saya ingin mengajak sekarang. Jadi surat 68 itu adalah surat di mana Nabi itu tidak boleh mundur dari dakwah. Beliau dilarang oleh Allah jangan seperti Nabi Yunus yang meninggalkan dakwah karena marah kepada kaumnya. Ayatnya itu saya ingin bacakan. Surat 68 ayat 48. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maghdhum. Surat 68 ayat 48. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan jangan engkau seperti Yunus, orang yang dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Beliau meninggalkan kaumnya. Saya merenung ayat ini, Nabi itu berdakwah di hadapan orang-orang yang memusuhi, mengingkari kemana-mana, menyebar fitnah, dibunuh, ditekan dan segala macam. Dan Allah meminta agar Rasulullah tidak mundur dari situasi yang seperti itu. Saya ini hadiskan menjadi dai mubaligh itu enak aja. Tinggal dihubungi panitia, Ustaz jadwal ini dan segala macam. Tadi masuk, ini Ustaz mohon maaf tidak ada tempat tidurnya dan segala macam. Tidak mungkin dakwah bisa berkembang seluar biasa ini kalau para pejuang dakwah kita itu tidak bisa melewati yang kedua. Mereka tidak boleh bertindak serampangan. Saya merenung. Bahkan jamaah sekalian, kalau tidak perlu ke luar negeri, di Indonesia saja, para ulama-ulama yang hebat-hebat itu, saya punya buku judulnya 99 Kiai Karismatik di Indonesia. Sejak abad 17, 18, 19, itu luar biasa. Oke. Nah, hadirin, apalagi yang terakhir itu, tidak cenderung kepada musuh. Ya. Itu tadi ya. Hadirin mau nggak didatangi tim sukses, dikasih uang berapa? 8 miliar dan mobil Alphard. Kalau APV kan beda itu. Itu Alphard apa namanya? Ada singkatannya itu, APV itu. Luar biasa. Dan akan terus begitu jangan, akan terus begitu. Oleh karenanya beberapa kawan-kawan politisi muda dan segala macam berkepentingan agar negeri ini selamat dengan baik. Kita yang harus istiqomah dengan pilihan yang kita punya itu. Berat, benar-benar berat. Saya nggak tahu hadirin nonton debat capres atau cawapres dan segala macam, silakan. Tapi gunakanlah logika ini untuk melihat situasi dengan sangat baik. Beberapa calon legislatif itu tidak berani mencantumkan gambar calon presidennya, gitu, karena hal-hal yang seperti itu. Hadirin, saya ingin menyampaikan apa yang sekarang perlu kita lakukan jam sekarang.
kalau hadirin tilawah sebulan 30 juz, nanti kan kena ini kan? Betul terus ya. Sampai surat ini ingat-ingat nih. Nanti sampai di surat Kahfi ingat-ingat bahwa surat Kahfi itu adalah surat yang mengingatkan kita ujian berupa ujian agama, ujian harta, ujian ilmu dan ujian kekuasaan akan kita ada. Terus begitu. Mas Ebi bisa apa namanya? Dimundurkan ke depan Mas Ebi. Slide pertama kali, gambar pertama itu. Terus nah itu dia. Ini buku ini sebetulnya. Saya beli buku ini 90 eksemplar. Di penerbitnya saya habiskan. Penerbitnya itu mau tutup. Kenapa buku ini saya beli? Karena tahun 2016 saya dapat buku ini yang edisi terbitan penerbit berbeda. Sudah saya rangkum. Bagus. Saya hadiahkan ke guru-guru At-Taqwa, sekolahnya Ustadz Nur Hidayat. Di mana? Babatan Mukti atau Babatan Bilang ya. Lalu saya kirim ke teman-teman di Bontang. Saya ke Bontang, saya 10. Ada mushaf. Saya kasih ini. Setelah sampai di sana saya jelaskan, buku ini cara memakainya begini. Baca Quran, mushaf itu, lalu di setiap surat berhentilah dan pahami apa penjelasan dari para ulama tentang surat ini apa, agar kita tahu apa yang harus dikerjakan. Saya kaget, saya kasih 10. Ustaz, bisa nggak pesan lagi, Ustaz? Berapa? Pesan 360. Saya kontak penerbitnya bilang, Ustaz, habis. Kan Ustaz yang menghabiskan 90 itu. Kalau Ustadz mau, Ustadz cetak sendiri, Ustadz 1000 eksemplar, biayanya 75 juta. Mati kutu saja. Tapi kesempatan itu datang. Salah satu orang kaya di Surabaya itu saya kasih buku ini. Saya kasih. Seminggu setelah saya kasih itu, beliau bilang, Pak Arkom, bukunya ini bagus. Pas beliau ngomong bukunya bagus, saya punya, iya Pak, buku itu bagus. Saya mau nyetak lagi, tapi uangnya nggak ada Pak. Saya butuh nyetak 1000, tapi saya tidak punya uang 75 juta. Besoknya ditransfer 75 juta. Dan saya cetak 1000-nya habis. Baru saja saya nyetak 1000 lagi. Kenapa? Mohon maaf ya. Banyak buku-buku berkualitas itu tidak sampai pada kita. Akibatnya kita ini nggak ngerti Al-Quran ini apa pesannya, apa namanya hal-hal yang harus dilakukan. Persis seperti yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini yang mengatakan, Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, kami ini orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran, tapi kami tidak tahu maksudnya apa. Dan kami ini harus berbuat apa? Saya ambil contoh ya, ini, soal ini. Beliau mengatakan, dan saya banding-bandingkan dengan beberapa tafsir, memang begitu para ulama. Surat Al-Hadid yang kita baca itu adalah surat yang pesannya adalah kalian orang-orang beriman harus kuat secara spiritual dan harus kuat secara material agar kalian bisa berjuang. Kenapa sampai seperti itu? Karena di surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 25-nya Allah menerangkan, dan aku menurunkan besi buat kalian agar aku tahu siapa di antara kalian yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat menjelaskan surat 27 An-Naml, beliau mengatakan kita ini orang Islam tidak akan dianggap dan tidak diperhitungkan kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang paling maju. Mohon maaf hadirin sekalian. Hadirin terus memilih capres dan cawapres siapa ya? Coba lihat di antara beliau bertiga itu, bagaimana kemampuannya berhadapan dengan publik, berargumentasi, membuat orang respect kepada yang ini dan tidak respect kepada yang lain. Nah, Al-Quran itu begitu. Makanya semalam saya ngajar online ke teman-teman Riau itu, saya sengaja kenalkan buku ini. Dan mungkin saya akan cetak lagi 1000 lagi. Ustaz, terima kasih Ustaz. Pemilik-pemiliknya, ini kami mau tutup Ustaz. Gara-gara Ustaz nyetak 2 kali 1000, kami bisa bernafas lagi. Saya ingin ingatkan hadirin. Jadi kita ini bisa berjihad, berjuang dengan cara yang seperti itu. Tafsir Al-Azhar itu hadirin sekalian dicetak oleh Gema Insani Press, dulu oleh Panji Masyarakat. Saya beruntung berkesempatan mengumpulkan 250 paket tafsir Al-Azhar untuk diwakafkan. Satu paket harganya 2,5 juta. Kalau 250 kan 2,5 juta kali 250. 600 juta lebih. Saya bagian ke imam masjid di Al-Falah itu, imam masjid di Al-Hikmah, imam masjid di Delta Sari, saya kasih itu. Saya tidak terlalu berharap, Ustaz, tafsirnya sudah saya baca, tetapi saya punya kewajiban yang mengerti referensi dan karya ulama yang hebat itu harus diketahui oleh umat Islam. Jangan kalau hanya mengandalkan WA aja kan, tidak akan pernah maju. Karena pengetahuan agama yang ditanam di WA itu sedikit saja. Gitu. Ini ada Mas Heri ya. Buku saya cetak ke tempat beliau. Saya nyetak buku saya sendiri, Menaklukkan Kerasnya Hidup dengan Al-Quran. Ya, tempoh hari itu 16.000 kalau salah. Ini saya mau nyetak 5.000. Bukan apa-apa. Saya merasa
dengan segala keterbatasan yang memiliki, kita ini merasa rasanya sikap kita dengan Al-Quran itu Ustaz, anak saya mau lulus ujian, Ustaz, surat apa yang saya baca agar anak saya lulus ujian? Yang lain bilang, Ustaz, saya baru buka lapak di pasar, surat apa yang harus saya baca biar laris dagangannya kan? Ustaz, saya ditagih oleh debt collector, Ustaz, bagaimana, apa yang harus saya baca biar begitu nagih dia tidak? Jadi lucu kita. Gitu. Nah, hadirin, mudah-mudahan apa yang tadi saya memilih dengan cara apa saya menjelaskan sirah, saya pilih dengan cara seperti ini, menjelaskan bagaimana Al-Quran itu turun, sejarahnya, dan bagaimana Allah memandu Rasulullah berjuang dalam situasi yang sangat berat. Bahkan surat Al-Baqarah itu di beberapa kitab seperti ini, surat Al-Baqarah itu adalah surat yang tujuannya untuk mempersiapkan sekelompok orang-orang beriman untuk bisa memakmurkan bumi. Jadi jenengan yang baca Al-Baqarah itu dipanggil, kalian yang membaca surah Al-Baqarah, siap-siaplah kalian menjadi orang yang memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu wa. Dan surat Ali-Imran itu adalah surat yang mengatakan Al-Baqarah yang menjadi pegangan kalian untuk memakmurkan bumi, pegang teguh kalian, jangan lepaskan. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita menyadari itu hadis. Bahkan sebagian buku ini tidak saya jual, saya kasihkan. Saya sudah hitung, ngasihkan sekian agar teman-teman itu tahu dan tidak ada apa-apanya yang saya kerjakan ya, dibandingkan pengorbanan para konon Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjual perabotan rumah tangganya kan untuk membiayai guru-guru sekolah Muhammadiyah yang semestinya mendapatkan gaji yang dibutuhkan itu jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas dan kita bahas jamaah. Nanti kalau sudah pas baca surat Hud, sempatkan baca terjemahnya, terasa sekali. Kalau dapat dan punya buku tafsir Al-Azhar, baca pasti terasa. Ini surat yang genting sekali. Oke. Semoga bermanfaat hadirin sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang semakin akrab dengan Al-Quran dan hidup bersamanya, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ada permintaan dan ajakan kalau bisa, apalagi menjelang puasa, di rumah kita itu sediakan mushaf terjemahan, dan kalau bisa terjemahan perkata, biar kita bisa lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Sekarang yang ukurannya A4 itu banyak, jangan yang kecil, kalau yang besar itu bisa membuat kita semakin nyaman dan senang membaca Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.